Salam anak kelas 3. Apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 baik-baik semuanya dimanapun berada. Dan juga buat orang tua anak didik kami tetap memantau anak-anak kita supaya terjaga kesehatannya. Dan juga buat bapak ibu guru semoga sehat-sehat selalu, tetap semangat memberikan materi pembelajaran buat anak-anak kelas 3. Oke, kali ini bapak akan membawakan materi kelas 3, tematik kelas 3 SD. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di sekolah pembelajaran yang keenam. Oke, sini kan Bapak langsung aja ya. Simaklah masalah-masalah berikut ini. Sampaikan saranmu di depan kelas. Lakukan secara berkelompok. Iya, ini anak kelas 3 bisa juga dilakukan di rumah ya. Dilakukan sama kakak sama abangnya, sama orang tuanya, ataupun sama tetangga kalau ada tetangga satu kelasnya ya. Oke, di sini sudah ada 3 ya. Nah, yang pertama itu akan Bapak bacakan. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada si Lani? Oke, ayo anak kelas 3. Saya kira-kira saran apa? Oke, ini dia sarannya. Sebaiknya Lani langsung mengepel lantai ketika melihat lantai rumahnya kotor. Itu dia saran untuk si Lani. Yang berikutnya, si Edo. Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah satu minggu, Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saran untuk si Edo? Itu dia. Kira-kira apa anak kelas 3? Iya. Saat Bibi pulang kampung, sebaiknya Edo merapikan rumahnya sendiri. Itu dia. Masuk kita yang ketiga. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Ayo, kira-kira apa ya untuk si Dayu? Iya, Dayu sebaiknya melatih merapikan kamar sendiri jika ingin kamarnya rapi. Itu dia. Yang keempat, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa sih harusnya yang Beni lakukan? Ini dia. Beni sebaiknya tidak menyisakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih. Kita masuk yang kelima. Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Ini dia. Siti sebaiknya jangan bersedih. Jika ingin rumahnya menyenangkan, meskipun ayah dan ibu sedang tidak berada di rumah, tetap harus melaksanakan aktivitasnya. Oke, Siti, buat anak kelas 3. Oke. Bagaimana saran teman-temanmu? Bagus bukan? Apakah kamu masih ingat saran-saran temanmu? Tuliskan satu saran, jelaskan maksud saran tersebut. Iya, masih ingat nggak? Mungkin bisa ya komunikasi sama kawan-kawannya ya, mana tahu lupa. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Seperti itu. Oke, di sini sudah buat ya saran ya. Sebaiknya merapikan kamar setelah bangun tidur. Iya, mungkin anak kelas 3 langsung aja lompat dari tempat tidur ya. Mungkin selimutnya pun belum dilipat ya. Maksudnya adalah saat kita bangun tidur, sebaiknya kamar dibereskan kembali. Misalnya, selimut kembali dilipat, spray ditata kembali sehingga kamar terlihat rapi. Itu dia sarannya. Oke, kita berlatih anak kelas 3 ya. Perhatikan. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kelereng tempat menyimpan jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah.
Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak si Udin? Ya, oke, perhatikan ya. Oke, sini sudah buat ya. Oke, nomor satu kira-kira berapa kira-kira yang dikumpulkan si Udin? 400. Kakak si Udin berapa, Pak? Iya, 200 menjadi 600. Yang 600 itu adalah jumlah kelereng secara keseluruhan. Nah, kita yang ke nomor 2. Berapa dikumpulkan si Udin? 450. Yang dikumpulkan kakaknya? 150. Yang ketiga? Iya, 300. Itu yang dikumpulkan si Udin. Kakaknya sama-sama 300. Yang keempat, 420 yang dikumpulkan si Udin. Kalau kakaknya berapa? 180. Yang kelima, 350 dikumpulkan Udin. Dikumpul kakaknya 150. Itu dia. Oke, kita masuk latihan berikutnya. Andai banyaknya kelereng tidak 600 atau lebih ya. Tidak 600 bisa atau lebih bisa. Yang penting bisa paham dengan soal yang pertama tadi. Tentukan bilangan lainnya, lalu buatlah perhitungannya. Sini sudah buat ya. 480 tambah 110. Berapakah jumlah kelerengnya? Ternyata 650. Lebih dari 600. Nah, oke. Yang berikutnya yang nomor 2, 300. 350 berarti totalnya 650. Oke, yang ketiga 360. Iya, 290 menjadi 650. Yang keempat 210. 380 menjadi 650. Yang kelima 330 sama 320 menjadi 650. Itu dia. Oke, anak kelas 3. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Diskusikan dengan temanmu. Kemudian tulislah hasil diskusimu. Iya, di sini sudah Bapak buat ya. Oke, kewajiban Udin dan Mutiara ya. Ini dia kewajibannya. Yang pertama, merapikan buku-buku yang telah digunakan untuk belajar. Yang kedua, membersihkan dan merapikan tempat tidur saat bangun tidur. Yang ketiga, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Yang keempat, menyapu ruangan yang kotor. Yang kelima, menyingkirkan benda-benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak dipergunakan lagi. Yang keenam, meletakkan barang-barang pada tempatnya. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang kedelapan, bersih dari sampah sebelum tidur. Oke, yang kesembilan, merapikan ruangan langsung setelah digunakan. Yang kesepuluh, mencuci alat makan yang telah digunakan. Itulah kewajiban Udin dan Mutiara. Kita lihat haknya si Udin dan si Mutiara. Yang nomor satu, memperoleh tempat tinggal yang layak. Yang kedua, merasa aman dan terlindung dari bencana alam. Yang ketiga, dapat beraktivitas dengan nyaman. Yang keempat, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kelima, mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Yang keenam, dapat beristirahat dengan baik. Yang ketujuh, mendapatkan rumah yang bersih dan sehat. Yang kedelapan, terlindung dari terik matahari, cuaca, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, mendapatkan tempat belajar yang baik. Yang kesepuluh, mendapatkan tempat tidur yang baik. Itulah haknya si Udin dan si Mutiara. Oke, kita lanjut anak kelas 3 ya, perhatikan ya. Anak kelas 3 sudah mengetahui kewajiban dan hak yang berkaitan dengan rumah. Apakah anak kelas 3 sudah melaksanakannya di rumah?
Anak kelas 3 tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Coba ceritakan anak kelas 3, kira-kira seperti apa kewajiban yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan rumah. Iya, di sini sudah bawa buat ya. Contoh ceritanya di sini. Beberapa kegiatan yang saya lakukan di rumah diantaranya adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Saya juga mencuci alat-alat makan setelah digunakan. Setiap hari Minggu, aku dan keluargaku membersihkan rumah bersama-sama. Rumahku bersih membuat aku dapat bermain, belajar, dan beristirahat dengan baik. Dengan istirahat yang cukup dan makanan bergizi yang diberikan kedua orang tuaku, aku dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Itulah cerita melaksanakan kewajiban hak yang berkaitan dengan rumah. Oke, anak kelas 3? Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3, untuk orang tua dan didik kami, dan juga orang Bapak Ibu guru dimanapun berada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sekian dan terima kasih.